Shalom. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan, atau saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya beri judul khotbah saya Kubur Kosong, yang kita ambil dari Nats Matius 28 ayat 5 sampai 7. Matius 28 ayat 5 sampai 7. Saya akan bacakan Matius 28 ayat 5 sampai 7. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, saat ini sebenarnya di Kalimantan Barat ini banyak orang dari mana-mana, dari Jakarta, dari Jawa. Mereka pulang kampung ke Sosok, ke Kalimantan Barat, untuk pergi ke pemakaman orang tua mereka, leluhur mereka. Mereka memperingati kematian dari orang tua mereka, leluhur mereka. Mereka berdoa supaya orang tua atau leluhur yang sudah mati itu bisa mendapatkan kebahagiaan di alam kekekalan. Ini peristiwa cengbeng, orang memperingati kematian. Nah, saudara-saudara, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur Yesus untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Pada hari ketiga mereka datang, tapi apa yang terjadi? Mereka mendapati kubur yang kosong. Sudah tidak ada lagi jenazah Tuhan Yesus. Dan malaikat berkata kepada mereka, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, apa makna dari kubur kosong ini? Ketika Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus dan didapatinya kubur kosong, makna ini begitu penting buat kita, yaitu kebangkitan. Karena 1 Korintus 15 ayat 3 katakan bahwa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Yesus sudah dibangkitkan. Yesus sudah bangkit. Kali ini kita tidak mempelajari bukti-bukti kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, karena banyak orang mengatakan, jangankan bangkit, mati aja Yesus tidak. Yesus tidak mati, karena banyak orang berpendapat bahwa yang mati di kayu salib bukan Tuhan Yesus, itu tokoh yang lain. Yesus tidak mati, ada pendapat orang lain seperti itu. Karena apa? Setengah mati dia dirawat, diturunkan dari kayu salib dan dirawat oleh Maria Magdalena. Dibawa oleh Maria Magdalena ke Tibet, dan di sana Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan Yesus mempelajari kesembuhan. Yesus menjadi ahli spiritual di sana. Bahkan kubur Tuhan Yesus mereka foto ada di tempat itu. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dari mana buktinya?
firman Tuhan ya dan amin. Saya percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Malaikat berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Saya percaya pada kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Nah, maknanya apa? Kubur kosong atau kebangkitan Tuhan Yesus ini bagi kehidupan kita. Ketika kita memperingati Paskah, ini yang kita sebut, kita kenal dengan peristiwa Paskah untuk orang-orang Kristen, karena ada Paskah untuk orang-orang Yahudi. Paskah kita memperingati Yesus yang hidup. Maria Magdalena datang ke kubur, seharusnya dia memperingati Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup. Ketika kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, negara kita bukan memperingati kekalahan atas penjajahan, tetapi kita memperingati adanya kebangkitan, perjuangan para pahlawan kita untuk kita bisa merebut kemerdekaan atas penjajahan bangsa asing. Bapak Ibu, Kisah Rasul 1 ayat 3. Kalau Bapak Ibu baca, silakan buka Kisah Rasul 1 ayat 3. Alkitab katakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup selama 40 hari. Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Setelah kitab Matius, setelah Injil, ada kitab Kisah Rasul. Kisah Rasul 1 ayat 3 mengatakan bahwa Yesus hidup, Yesus menampakkan diri, Yesus ada di tengah-tengah muridnya setelah 40 hari setelah ia dibangkitkan. Ia berinteraksi dengan murid-muridnya, ia mengajar murid-muridnya, dan pada hari ke-40 dia naik ke surga. Dan dikatakan bahwa ia akan kembali lagi, sama seperti ketika ia naik ke surga. Ngapain dia di surga? Dia menjadi juru syafaatnya kita. Lalu dia kirimkan rohnya ke dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat hidup sebagai anak-anak Allah oleh karena pertolongan roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang percaya karena roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu, kekristenan bukan berbicara tentang kematian, tapi kekristenan berbicara tentang kebangkitan, kehidupan. Kelak nanti ketika Yesus datang kembali di awan-awan, seperti ia juga naik ke surga, maka ia akan menjemput kita. Sebelumnya orang-orang yang mati dalam Kristus akan dijemput, lalu kemudian kita yang masih hidup akan dijemput dan ikut dalam perjamuan kawin anak domba. Setelah itu kita akan menikmati kerajaan 1000 tahun, dan pada akhirnya Tuhan akan memahkotai kita dengan mahkota kehidupan pada waktu pengadilan tahta putih. Lalu kemudian kita hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Itulah rencana kehidupan buat kita. Yang pertama, Paskah, kita memperingati Yesus yang hidup. Yang kedua, saudara-saudara, ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain mendapati kubur kosong, maka itu artinya kita tidak ada putus pengharapan. Saya ibaratkan ketika Yesus mati di kayu salib, jagoan kita kalah. Tetapi ketika kita melihat Yesus bangkit, ada pengharapan. Karena apa? Jagoan kita tetap hidup. Saya kasih ilustrasi, saudara. Saya sering mengajak anak saya pada waktu kecil untuk main ke mobil-mobilan.
harus dimasukkan koin. Ketika mainan itu mau selesai, saya masukkan koin lagi supaya mainan itu bisa tetap hidup dan dimainkan anak saya, dan anak saya tidak kecewa. Saya masukkan terus koin ketika itu mau mati, mainan itu mau mati, sampai anak saya benar-benar puas. Kematian Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu ibarat ketika kita main game, Tuhan membuat game itu menjadi unlock, tidak terkunci, tidak dibatasi dengan koin, main sepuasnya. Atau kalau main dalam permainan komputer, kita mengenal adanya cheat. Kebangkitan Yesus adalah cheat yang membuat permainan kita tidak mati-mati sampai puas kita main, tidak dibatasi dengan kematian. Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita ada pengharapan. Ini adalah bukti bahwa Yesus menang atas maut. Ketika dikatakan di kayu salib, Yesus berkata, "It is finished," sudah selesai. Ini artinya kemenangan sudah terjadi. Buktinya apa? Buktinya ketika Yesus bangkit dari kematiannya, dia menang atas maut. Nah, Yesus menang atas maut, kebangkitannya ini apa relevansinya dengan kita? 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 22. Silakan Bapak Ibu buka 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 22. Ayat 21 dikatakan demikian, "Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia." Maut datang karena satu orang manusia. Semua manusia telah berbuat dosa. Karena apa? Manusia pertama, Adam, telah berbuat dosa. Kita adalah keturunan Adam. Persekutuan kita dengan Adam, manusia jasmania kita. Dan akhirnya maut itu juga terjadi dalam kehidupan kita, karena kita sama seperti Adam hidup dalam kuasa dosa. Kuasa dosa berkuasa atas kehidupan kita, dan hasilnya kita adalah kematian, maut. Itulah kehidupan manusia. Tetapi ayat 22 katakan, "Karena sama seperti orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali," atau dengan kata lain, akan dibangkitkan dalam persekutuan dengan Kristus. Kristus yang mengalami kebangkitan dari kematiannya ketika kita percaya, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ada komunikasi, ada relasi dengan Tuhan, kita jadi anaknya, lalu kemudian dia mengasihi kita, kita mengasihi dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Inilah yang disebut persekutuan dengan Kristus. Inilah yang membuat kita dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sama seperti pada waktu kita mati daging kita. Karena kita pada waktu awal kita bersekutu dengan Adam. Demikian kita yang setelah percaya dengan Tuhan Yesus Kristus akan dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan, artinya yang percaya sungguh-sungguh dan hidup taat kepada Tuhan, mereka lah yang akan mengalami kebangkitan. Kematian Adam adalah kematian badani, jasmani. Kebangkitan bersama Kristus tidak berbicara kebangkitan badan, tapi kebangkitan rohani. Kita akan dibangkitkan, kita akan dijemput oleh Tuhan Yesus.
ikut dalam perjamuan kawin anak domba, di mana kita adalah mempelai wanitanya Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus, kubur kosong membuktikan adanya substitusi telah terjadi. Dengan kata lain, telah terjadi penebusan. Saudara-saudara, ketika kita main bulu tangkis, kita hampir kalah. Lalu kemudian ada pergantian pemain, substitusi. Kita digantikan oleh Anthony Ginting, jagoan kita, juara dunia bulu tangkis. Sementara lawan kita hanya juara kelurahan. Sudah barang tentu Anthony Ginting yang menggantikan kita, dia akan menang mutlak. Demikian juga seharusnya kita mati di kayu salib. Oleh karena dosa-dosa kita, kita selayaknya dan seharusnya kita dihukum. Tetapi Yesus menggantikan kematian kita di atas kayu salib. Dan dia membuktikan kemenangannya atas kayu salib ketika dia bangkit dari kematiannya. Dia tidak dikalahkan oleh maut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, substitusi adalah pergantian, penebusan untuk kita semua. Bayangkan saudara-saudara, seandainya ada orang dari kampung sebelah, katakanlah misalnya namanya si Badu, mungkin dia orang Jelimpo, sosok Jelimpo ini kurang lebih 25 km, namanya si Badu. Tiba-tiba ada telepon kepada saya, Pak, Badu saya culik, kalau tidak ditebus 1 juta rupiah, dia mati. Saya tebus atau tidak? Sekalipun saya pendeta, Bapak Ibu, saya tidak kenal si Badu. Jangankan 1 juta, 25.000 rupiah tidak akan saya tebus. Karena apa? Si Badu saya tidak kenal, orang jauh dari sosok ini. Jangankan 1 juta, 25.000 rupiah pun saya tidak akan tebus, karena dia bukan siapa-siapa. Tetapi kalau telepon itu berbunyi, Pak Jody, nama anak saya Jody, saya culik, kalau tidak ditebus 1 juta, mati dia. Bapak Ibu, jangankan 1 juta, dia minta 5 juta, dia minta 10 juta menculik itu, saya akan berikan. Saya bahkan kalau dia minta lebih, rumah saya, mobil saya, bahkan hidup saya akan berikan untuk menggantikan, untuk menebus Jody. Kenapa Jody saya tebus dengan harga berapapun, sementara Badu tidak saya tebus. Badu saya tidak kenal, siapa dia saya tidak tahu. Sementara Jody adalah anak saya. Bukan hanya anak, tetapi saya kasihi. Bapak Ibu, Roma 4 ayat 23 katakan, kita buka dulu Roma 4 ayat 25 supaya saudara ngerti, memahami tentang hal ini. Roma 4 ayat 25. Saya jelaskan sebelumnya ayat-ayat ini. Dimulai ayat 20 ini berbicara tentang Abraham. Perhatikan, Abraham ada sebelum Kristus mati di kayu salib untuk menebus kita. Bapak Ibu, tapi Abraham dibenarkan. Artinya dia ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan. Ayat 20 dikatakan, Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang.
terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, maka malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Ketika dia dipanggil dari Ur Kasdim, saudara-saudara, belum ada kekristenan. Kristus belum mati untuk menebus Abraham. Dia percaya, dia taat. Ketika Tuhan janjikan keturunan kepada dia sebanyak bintang di laut dan sebanyak pasir di pantai, Bapak Ibu, dan dia akan menjadi bapak dari segala bangsa. Sementara kondisinya dia mandul. Dia sudah umur 75 tahun. Dan dia harus menantikan penggenapan keturunan, yaitu Ishak, selama 25 tahun. Dia sudah tua, mandul. Dia begitu taatnya ketika Tuhan merintahkan kurban, untuk membawa korban ke Bukit Mulia. Lalu dibawalah Ishak. Dia taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dia tidak berdalih-dalih. Nah, ketika dia percaya, dia taat, dia tidak bimbang, ayat 22 dikatakan, karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Artinya, dosa-dosa dia tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Artinya Abraham diselamatkan oleh Tuhan. Dia bisa hidup dengan Tuhan di dalam kekekalan. Atau kalau bahasa dunianya, dia boleh masuk surga gitu loh. Karena kepercayaan, karena Abraham percaya dan taat, dia tidak bimbang akan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Nah, maka ayat 24 dikatakan ini berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi ditulis juga untuk kita. Soal Abraham yang percaya ini dituliskan juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Kepercayaan Abraham kepada Tuhan diperhitungkan sebagai kebenaran. Artinya Abraham diselamatkan. Ya, ini ditulis untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya juga. Ya, kepercayaan kita yang membuat kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita yang berdosa dianggap tidak berdosa. Ini artinya dibenarkan oleh Tuhan karena kita percaya kepada Dia. Selanjutnya Roma 4 ayat 24, yang telah membangkitkan Yesus. Kepercayaan kita terhadap kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, ayat 25 dikatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Pada akhirnya kita pun juga dibenarkan oleh Allah karena kita percaya akan kebangkitan Kristus. Saudara, kebangkitan Kristus itu, inilah inti iman kita. Kalau kita meragukan, tidak percaya kebangkitan Yesus, maka sia-sialah iman kita. Nggak perlu kita jadi orang Kristen. Oh, saya percaya Yesus bangkit. Belum cukup, saudara. Kebangkitan Tuhan Yesus sama seperti Adam. Ya, waktu kita bersekutu, dilahirkan bersekutu dengan Adam, kita mati karena dosa-dosa kita sama seperti dosa-dosanya Adam. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kita tidak lagi dengan Adam, tapi dengan Kristus. Inilah yang membenarkan kita. Jadi ketika kita percaya kebangkitan, bukan hanya peristiwa kebangkitan itu yang kita percaya, tapi lebih daripada itu, kita memasuki persekutuan dengan Kristus. Ada kuasa kebangkitan. Kita yang dulu mati oleh karena dosa, sekarang dibangkitkan hidup
sebagai anak-anak Allah dengan hidup untuk memuliakan Allah. Inilah kebangkitan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sebagai akibat dia mati di kayu salib dan dia dibangkitkan. Bapak Ibu, saya percaya hari ini kebenaran firman Tuhan menguatkan kita bahwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus hidup. Kebangkitan Tuhan Yesus, kubur kosong, membuat kita ada pengharapan akan kebangkitan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan persekutuan kita dengan Tuhan. Ada kuasa kebangkitan dalam kehidupan kita yang membuat kita hidup sebagai anak-anak Allah yang tidak terikat dengan dosa. Tuhan memberkati. Shalom.